Pemirsa, seorang pria pengedar narkoba ditangkap petugas dari rumah kosnya di Meruya, Jakarta Barat. Dari dalam kamar kos, petugas berhasil mendapati barang bukti 2 paket narkoba jenis tembakau gorila. Diam, diam, diam. Diam kamu, diam. Diam, diam, diam. Diam, diam. Polisi menggerebek seorang pengedar narkoba dari kamar kosnya di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat. Passwordku berapa? Tak bisa kabur, polisi mengamankan dan menggeledah seisi kamar pelaku dan mendapati 2 paket narkoba jenis tembakau gorila. Penangkapan dilakukan setelah polisi mendapat laporan dari warga dugaan peredaran narkoba terjadi di kamar kos tersebut. Barang buktinya tembakau gorila, narkotika. Barang buktinya narkotika masih kita kembangin ya Bang. Pelaku kini dibawa ke Polsek Sawah Besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih menyelidiki jaringan peredaran narkoba ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Sekelompok orang diduga geng motor melakukan aksi meresahkan dengan mengamuk di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dengan menggunakan senjata tajam, gerombolan pelaku melukai seorang anggota polisi yang berupaya membubarkan aksi puluhan anggota geng motor. Aksi brutal geng motor ini viral di media sosial. Aksi meresahkan segerombolan orang diduga geng motor mengamuk menggunakan senjata tajam terjadi di pemukiman di kawasan Menteng, terekam video amatir. Puluhan pelaku berteriak menyerang siapapun yang ditemuinya di ruas jalan Pegangsaan Menteng sambil mengacungkan senjata tajam. Seorang petugas kepolisian yang tengah melakukan patroli berusaha membubarkan aksi brutal ini terluka akibat sabetan senjata tajam dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki kasus ini yang terjadi Minggu dini hari lalu. Dari hasil identifikasi sementara diduga ada 30 sepeda motor berboncengan datang dari arah Jakarta Utara menuju ke Menteng sambil membawa senjata tajam. Tak butuh waktu lama, satu pelaku dibekuk saat tengah berkumpul bersama 2 rekannya di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Polisi menyebut pelaku yang diamankan merupakan anggota geng motor yang kerap membuat onar dengan cara berkeliling Jakarta pada dini hari. Aksinya dilakukan dengan disiarkan langsung di media sosial untuk mencari lawan dengan motif hanya untuk melukai korban. Geng motor ini namanya Enjoy MBR. Kebetulan mereka ini, pergerakan mereka ini sekitar start jam 12, kemudian mereka nyisir, kemudian mereka mengundang warga-warga yang di sekitar mereka melintas gitu. Polisi masih memburu pelaku lain yang telah diketahui identitasnya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, belasan remaja pengendara motor di Tasikmalaya, Jawa Barat mabuk minuman keras berkendara di jalan raya. Para pelaku diduga akan melakukan penyerangan karena membawa batu dan besi. Selain itu, para pelaku juga melanggar aturan lalu lintas. Polisi mengejar sejumlah remaja pengendara motor di Jalan Lejen Mashudi, Kota Tasikmalaya. Para remaja ini berupaya menghindari dari razia dan bersembunyi di semak-semak. Komplotan pengendara motor ini diduga baru pesta minuman keras. Polisi kemudian mendatangi rumah di Jalan Cilolohan, tempat berkumpul para remaja ini. Dari tempat ini ditemukan batu hingga besi yang digunakan para pelaku untuk melakukan penyerangan. Termasuk pemeriksaan kendaraan bermotor yang knalpotnya, bising, dan kelengkapan yang lainnya. Betul, tadi ditemukan batu itu untuk digunakan melempar. Para pelaku mendapat hukuman jalan jongkok di kantor polisi, mendapat pembinaan sebelum diserahkan pada orang tuanya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal ditagih tunggakan kamar kos, seorang wanita nekat membunuh pemilik kos di Kota Pematang, Siantar, Sumatera Utara. Korban sakit hati karena terus-menerus ditagih uang kos yang menunggak 3 bulan. Korban ditemukan tewas bersimbah darah di gudang belakang rumahnya.
Keluarga terkejut mendapati Riamsah Nainggolan tewas bersimbah darah di gudang belakang rumahnya di Kota Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Wanita pemilik usaha rumah kos-kosan ini ditemukan tewas setelah dilaporkan menghilang dengan mengalami luka parah di bagian lengan dan wajah. Keluarga sempat menduga korban tewas dibunuh oleh perampok. Atau ada teman? Ada temannya, itulah udah nggak nampak. Nggak nampak ya? Iya. Kecurigaan keluarga apa kira-kira? Iya, perampokan lah. Perampokan ya, ada. Mengejutkan karena pelaku pembunuhan ini ternyata Rohayani Purba atau Gea yang selama ini menyewa di kamar kos milik korban. Gea ditangkap di pusat perbelanjaan di Kota Medan. Sudah 3 bulan Gea menyewa kamar kos namun tak bisa membayarnya. Gea mengaku sakit hati karena pelaku sering menagih tunggakan uang kos di depan umum. Setelah itu gudang opung, kau buka pakai bantal di situ. Motifnya dendam, ya. Jadi pelaku ini sering di depan umum, dipermalukan dengan cara tidak membayar uang kos. Jadi beliau ini nunggak selama 3 bulan, kemudian di depan umum dipermalukan. Senjata tajam yang digunakan pelaku dibuang ke sungai. Pelaku Gea terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan melaporkan. Polisi bekuk 2 pelaku perampok nasabah bank yang menggasak uang korban ratusan juta rupiah. Pelaku disergap di kawasan pertokoan saat akan kembali beraksi. Keduanya terpaksa dilumpuhkan lantaran melawan saat diminta menunjukkan barang bukti hasil kejahatan. Penangkapan 2 pelaku perampokan nasabah bank ini dilakukan tim Bus Renaga Polres Pangkal Pinang saat pelaku akan kembali beraksi. Dari 3 kali aksinya, kedua pelaku menggasak lebih dari 200 juta rupiah uang korban yang baru diambil di bank. Yang ambil dalam mobil, ini barang-barang. Kau buang di mana? Di jembatan. Masih ingat ada jembatannya? Masih ingat, oh? Dari penyelidikan polisi, kedua pelaku merupakan spesialis perampok nasabah bank yang telah beraksi di sejumlah lokasi di Kepulauan Bangka Belitung. Rumah pelaku pun digeledah untuk mencari barang bukti. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku mengincar korban dari dalam bank dengan memulai aksinya berpura-pura menukar uang di bank. Lantaran melawan dan berupaya kabur saat pencarian barang bukti, kedua pelaku terpaksa dilumpuhkan. Kami berhasil menangkap pelaku spesialis curas yang berasal dari Kayu Agung, Oki, Sumatera Selatan, Palembang. Di mana kami sudah mengintai pelaku ini. Ada beberapa TKP yang telah terjadi di Kota Pangkal Pinang ini. Pelaku-pelaku ini memang khusus korbannya nasabah bank. Usai mendapat perawatan, kedua pelaku langsung dibawa ke Mapolres Pangkal Pinang guna proses hukum lebih lanjut. Dari tangan keduanya diamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang hasil kejahatan, kunci letter T, dan 1 sepeda motor. Kedua pelaku kini ditahan di Mapolres Pangkal Pinang terancam 10 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah usai terlibat keributan dengan pelaku dan istri pelaku yang merupakan tetangganya. Pembunuhan diduga dipicu masalah asmara. Aksi pelaku terekam CCTV dan kabur menggunakan motor. Warga Temunggung, Gang Dahlia, Surabaya, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan jasad Saifuddin 23 tahun bersimbah darah di halaman rumahnya. Korban tewas mengenaskan akibat sejumlah luka senjata tajam. Kejadian terekam CCTV pada pagi hari yang diawali keributan antara korban, pelaku, dan istri dari pelaku. Pelaku yang emosi kemudian menikam korban berulang kali lalu kabur bersama istrinya. Warga mengaku tak mengetahui masalah pemicu keributan yang menewaskan korban. Berapa orang tadi masuk di rumah? 1 orang. 1 orang. Pakai 1 orang. Membawa senjata apa? Pakai senjata golok.
seperti parang, bukan celurit ya. Bukan celurit. Nah, itu di CCTV jelas. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP dan menyelidiki kasus pembunuhan ini dengan memeriksa rekaman CCTV dan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. Polisi telah mengantongi identitas pelaku yang diketahui berinisial HS yang kini dalam pengejaran. Dugaan sementara aksi pembunuhan ini dilatar belakangi masalah asmara. Masih kita dalami, sementara dugaan awal adalah motif asmara. Dan diduga juga pelaku merupakan suami sah dari yang perempuan. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Dr. Sutomo untuk diotopsi. Usai menghabisi korban, pelaku diduga kabur bersama istrinya ke Pulau Madura yang kini dalam pengejaran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan melaporkan. Pemirsa, polisi mengantongi ciri-ciri pelaku pembunuhan wanita muda yang tewas dalam hotel di Kediri, Jawa Timur. Pelaku masuk ke kamar korban mengenakan helm dan penutup muka. Diduga pelaku telah memantau situasi karena saat beraksi kekasih korban sedang pergi keluar kamar. Korban tewas kehabisan darah akibat luka tusukan. Polisi telah mengantongi ciri-ciri pelaku pembunuhan Mira Yunita, wanita muda yang ditemukan tewas di kamar hotel di Kediri, Jawa Timur. Ini terungkap dari kamera pengawas yang merekam kedatangan seorang laki-laki diduga pelaku menggunakan penutup wajah dan helm. Diduga pelaku beraksi seorang diri dan telah mengintai situasi. Pelaku beraksi sesaat setelah kekasih korban meninggalkan kamar hotel menuju ke supermarket. Karena korban tidak punya identitas kemarin, makanya kita kesulitan. Korban tidak punya identitas, kemudian handphone juga tidak punya. Handphonenya dari yang menggunakan, kalau mau menghubungi keluarga itu menggunakan yang punya pacar. Hasil otopsi menunjukkan wanita asal Bandung, Jawa Barat ini tewas kehabisan darah akibat luka tikaman senjata tajam. Nah, penyebab kematiannya karena kehabisan darah, karena tusukan yang di pinggang kanan mengenai paru-paru. Kalau kekasih Mira datang ke hotel di Kediri, Jawa Timur bersama kekasih dan 2 rekannya untuk berlibur dengan memesan kamar yang posisinya bersebelahan. Jasad Mira telah dibawa ke Bandung untuk dimakamkan. Polisi memburu pelaku untuk mengungkap motif pembunuhan sadis ini. Dari Kediri, Jawa Timur, Afan Subagio melaporkan. Pemirsa, gara-gara titipan obat untuk seorang tahanan, 2 wanita dibunuh anggota polisi. 2 mayat korban dibuang terpisah di pinggir jalan. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.